Shalom, selamat malam. Shalom, malam. Mari kita mempersiapkan diri beribadah di ibadah keluarga. Sebagai keluarga, tetap sukacita dan mengucap syukur walau ibadah keluarga dilaksanakan di rumah masing-masing sampai situasi dan kondisi COVID ini selesai. Kiranya persekutuan malam ini menguatkan dan menuntun kita dalam menghayati bahwa kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajakan beribadah. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Cahaya rohnya yang cerlah masuk hati yang bersah. Tuntunannya pun teguh, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Doa dan nyanyianku ku panjatkan tak jemu, walau banyak seteru. Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap. Bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami mengucapkan syukur kepadamu sebab Engkau telah memimpin kami selama seminggu sampai bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga. Kami mohon kiranya Engkau hadir di dalam ibadah ini dengan kuasa-Mu sehingga menumbuhkan kesetiaan dan ketaatan kami untuk bersekutu dengan Engkau bersama saudara seiman kami. Berkatilah ibadah rumah tangga saat ini dari awal hingga akhirnya, agar kami layak memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, kami mohon di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami beribadah. Amin. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur pasal 84 ayat 9 sampai dengan 13 secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakob. Lihatlah perisai kami, ya Allah.
pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab bukan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti 300 bait 1 dan 2. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, dalam Kristus Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Disilahkan sidang jemaat berdiri. Kita akan sama-sama melihat dan membaca kitab Yehezkel pasal 37 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan.
maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari dalam pembacaan firman Tuhan ini terangkat satu tema, mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yehezkel atau Nabi Yehezkel ini ia berasal dari keluarga imam. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi. Dia bisa membuktikan di hadapan Tuhan bahwa ia nabi yang taat, nabi yang setia, dan dia tidak suka ketidaktaatan. Karena ketika orang tidak taat, berarti sebagai ciptaan Tuhan kita tidak adil di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita melihat Yehezkel pasal 1 ayatnya yang ketiga, dan juga Yehezkel pasal 20 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel anak Musi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Melihat bahwa memang Allah tidak menyukai ketidaktaatan. Yang taat diberkati, yang tidak taat pasti dihukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah itu penuh kasih. Sekalipun kita melihat bagaimana Yehuda memperlihatkan ketidaktaatan, tetapi Allah terus mendekati mereka, mengasihi mereka, mencari solusi atas penderitaan yang mereka alami. Allah penuh kasih. Tidak selamanya ya, amarahnya, murkanya. Pasti ada surut murka Allah. Coba kita sama-sama baca pasal 37 ayat 21. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah,
Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi? Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Israel mengalami penderitaan yang cukup berat karena mereka tidak taat. Namun dalam suasana ini Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yehezkel bahwa Dia juga akan membangkitkan semangat hidup bangsa Israel untuk mereka dapat kembali ke Mesir. Tuhan akan mengumpulkan mereka menjadi satu bangsa yang taat dan yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, jika Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan pembaharuan bagi umat, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Jika Tuhan berkenan juga untuk memberikan kekuatan, maka pasti Tuhan akan memberikannya. Kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi yang dialami oleh bangsa Israel yang cukup berat itu dipulihkan oleh Allah. Mereka mengalami pemulihan fisik dan spiritual. Jelas kita lihat di dalam ayat pasal 34. Kalau kita baca ayat 13 sampai 14, di mana firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan." Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua yang terjadi bagi bangsa Israel ini akibat kehidupan spiritualitas mereka yang kurang baik, sehingga Allah memakai bangsa Babel untuk menghukum mereka. Tetapi Tuhan Allah penuh kasih, sehingga Allah memulihkan mereka. Dan memang itu janji Allah, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Ia akan memberkati Abraham, Ishak, Yakub sampai ke keturunan-keturunan mereka, sampai Daud, Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus juga saudara dan saya yang beriman kepadanya memperoleh kebaikan Tuhan, jaminan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Coba kita lihat itu di dalam ayat 24 sampai dengan 25, di mana firman Tuhan berkata, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya." Bapak Ibu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu dan saya diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah
menyerah di dalam mengasihi Bapak Ibu dan saya dan keturunan-keturunan kita. Tuhan Allah telah memulihkan kita di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga tahu bagaimanakah pesan Tuhan Yesus, bahwa Ia akan senantiasa menyertai, memberkati kita, asalkan kita hidup setia menjalankan pengejaran-pengejarannya. Dalam pengorbanan Kristus kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus juga kita mengalami pemulihan dan pembaruan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan setia dan taat, menghargai pesan-pesan firman yang sudah jelas, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apa yang Tuhan minta untuk kita tidak lakukan, jangan kita lakukan. Dan apa yang Ia minta supaya kita lakukan, lakukanlah itu dengan taat setia. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. COVID-19 ini Bapak Ibu tidak hanya melanda Indonesia, tetapi melanda dunia ini juga. Dan kita lihat di sana Bapak Ibu, ya, terasa sekali kondisi perekonomian yang menjadi sangat sulit, sangat berat. Kita juga melihat di televisi ada masyarakat Indonesia atau mungkin juga umat Tuhan Yesus Kristus, semangat hidupnya mulai luntur, patah, entah akibat positif COVID-19 atau persoalan-persoalan ekonomi karena kehilangan lapangan pekerjaan. Tekanan ekonomi saat ini begitu sangat berat. Itu ibarat seperti tulang-tulang yang kering yang digambarkan di dalam kitab Yehezkel ini. Tapi percayalah, dalam situasi yang sulit ini, Tuhan selalu ada untuk saudara dan saya, untuk memulihkan keadaan ini. Ketika Tuhan ingin memulihkan keadaan di Indonesia dan di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Ya. Tuhan Yesus bilang, minta, ketuk pintu hati. Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Untuk itu, hidup di dunia ini, apalagi di situasi ini, coba kita belajar koreksi diri kita, koreksi ketaatan dan kesetiaan kita. Jangan-jangan kita telah menyakiti hati Tuhan. Ada satu cerita percakapan antara seorang ibu dan putranya yang masih remaja. Putranya ini memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada ibu." Ibunya memeluk anaknya lebih erat dan katakan, "Apa yang ingin kau sampaikan, Nak?" Lalu anak itu katakan, "Apakah saya sudah menyakiti Tuhan ya Ibu? Karena Ibu tahu saya itu malas ke gereja, malas pergi ibadah remaja. Juga
saya malas berdoa saat makan. Sang ibu lebih erat memeluk anaknya. Pelukan itu membuat anak ini lebih membuka diri gitu. Tidak hanya itu ibu, saya juga ke sekolah malas berdoa. Lalu ibu itu mengatakan pada anaknya, "Anakku, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Asalkan kamu minta maaf, minta ampun sama Tuhan, dan kamu berjanji untuk kalau makan berdoa, pergi sekolah berdoa, rajin sekolah minggu, pasti Tuhan mengerti." Dan mama yakin satu hari kelak apa yang menjadi cita-citamu Tuhan akan menjawabnya. Anak itu berkomitmen sama ibunya untuk dia rajin pergi ke sekolah minggu, ke remaja. Dia sudah duduk di remaja. Bapak Ibu saudara, inilah kesempatan di mana setiap keluarga duduk bersama, beribadah bersama di dalam keluarga, menasehati anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan. Percaya dalam Yesus itu selalu ada pemulihan yang luar biasa. Marilah juga kita sebagai orang tua setia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, karena kita juga punya satu pengharapan yang kuat kepada Tuhan, supaya kita juga diberkati seperti Abraham, Ishak, Yakub yang dikatakan dari firman tadi, anaknya, cucunya, cicitnya itu. Siapa tidak rindu untuk semua itu? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita membuka hati kita menghayati firman Tuhan, menghayati pesan-pesan firman Tuhan, lalu kita bersedia untuk melakukannya. Kita tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi kita juga adalah pelaku-pelaku firman, karena kita sangat rindu untuk Tuhan senantiasa memulihkan kita, memberkati kita, menjaga dan melindungi kita di mana saja kita berada. Ini firman untuk kita semua. Terpuji nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pandang dan lihatlah kami umat-Mu yang memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi berkat di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, di dalam beribadah ini kami berdoa untuk Majelis Jemaat GPIB Immanuel Surabaya, baik itu diaken dan keluarganya, penatua dan keluarganya, pendeta dan keluarganya. Biarlah ya Tuhan Kau senantiasa memberi kami kesehatan yang baik, hikmat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang merupakan anugerah Tuhan, sehingga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami senantiasa mendoakan mereka, apalagi di suasana COVID saat ini. Jaga, lindungi, peliharakanlah seluruh jemaat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu yang ada di GPIB Immanuel Surabaya ini. Bapak Ibu rumah tangga, orang tua, mampukan mereka melaksanakan tugas tanggung jawab, tetap semangat dan sukacita, walaupun mungkin ada keluarga-keluarga yang begitu bergumul atas pergumulan COVID-19 ini Tuhan. Tapi mereka tetap memiliki semangat yang luar biasa, sukacita, mampukan untuk tidak khawatir, baik itu majelis jemaat maupun orang tua dan seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak mereka. Tuhan dampingi di dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan sepekan ini, sekalipun hanya melalui video streaming ini, baik itu ibadah rumah tangga maupun ibadah minggu. Tuhan tolong berkati majelis jemaat yang bertugas, pemandu lagu, organis, multimedia. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa luar biasa mendampingi kami, sehingga kami tetap mampu memberikan pelayanan yang menjadi tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat dan pekerja-pekerja gereja. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan juga yang berada dalam masa pemulihan. Tuhan tolong jamah, sembuhkan, pulihkan. Makanan, minuman, obat-obatan, sungguh luar biasa Tuhan memberkati mereka yang sakit dan berada masa pemulihan. Boleh kuat, boleh sehat, boleh sembuh dari sakitnya. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan kehidupan anak-anak piatu, yatim piatu, para janda duda. Tuhan jadi pelengkap hingga mereka tetap sukacita, tetap semangat, tidak khawatir menjalankan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan dampingi. Kami percaya apa yang menjadi keputusan bangsa negara dan juga mulai dari pusat sampai ke daerah untuk kebaikan bangsa ini, biarlah Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya. Ajarkan kami untuk mampu melaksanakan tanggung jawab di situasi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, ajarkan kami di suasana ini untuk bisa berbagi kasih, pelayanan, persekutuan, kesaksian kami
di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih Tuhan. Yang berhari ulang tahun dalam sepekan, mari Tuhan juga bersama-sama dengan kebahagiaan mereka, baik ulang tahun pribadi maupun perkawinan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang maha baik. Ada banyak hal yang akan kami minta kepadamu, tapi kami percaya Tuhan, bahwa harapan-harapan kami, Engkau adalah jawabannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah Tuhan, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Allahmu benteng yang teguh,
pun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak bertara, penuh pun setan dunia yang mau menumpas kita. Jangan gentar melihatnya, iman tak sia-sia. Penghulu kuasa gelap meskipun menyergap, mustahilkan menang, kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.